Assalamualaikum Tretan. Sore ini saya sengaja mengajak ngobrol Saudara Mahfud, politisi PKB, sebab tadi dalam sidang paripurna pendapat akhir fraksi tentang APBD Kota Surabaya, beliau menyampaikan pernyataan yang tidak sama dengan fraksi yang lain. Bahkan menurut saya cukup aneh atau berbeda itu. Oleh karena itu, dalam forum ini saya ingin menanyakan langsung ke beliau, apakah pernyataannya menyindir seseorang, menyindir kelompok, atau bagaimana? Yang pasti saya saya merasakan pernyataannya ada ketidakadilan. Benarkah ada tidak keadilan? Saya akan langsung menyapa beliau. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Kak Sada. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik sekali hari ini. Ya, hari ini saya bahagia, Pak Sada. Bahagia sekali. Bahagia apa karena sudah menyampaikan unek-uneknya begitu? Iya, karena aura kebahagiaan itu tiba-tiba muncul begitu saja, itu kan. Makanya muncullah statement-statement yang membuat insya Allah banyak orang bahagia kan. Oh, okay. Ya Pak Haji, saya seperti yang saya sampaikan barusan, intinya kenapa Pak Haji menyampaikan yang menurut saya penyampaiannya unik karena tanpa teks. Kan biasanya fraksi-fraksi lain kan membaca teks. Apakah ada pesan khusus dalam penyampaian itu atau bagaimana Pak Haji? Ya, yang pertama kan memang dalam pandangan akhir fraksi itu kan sudah tertulis di naskah tadi ya. Bagi saya ya udahlah, itu kan tidak perlu saya bacakan, itu saya sampaikan saja. Apa isinya kan sudah bisa dibaca. Yang kedua, menurut saya memang harus ada pesan karena bagaimanapun ini adalah paripurna terakhir untuk mengesahkan APBD di Dewan DPRD Kota Surabaya. Sampai ngomong Dewan Provinsi di DPRD Kota Surabaya. Ini adalah tugas saya terakhir gitu. Yeah. Karena setelah ini saya sudah tidak akan membahas APBD baik itu yang murni maupun yang PAK. Lah, kenapa saya sampaikan itu? Itu adalah bentuk dari keresahan saya selama 4 tahun di sini. Itu keresahan saya selama 4 tahun di sini. APBD itu kan uangnya rakyat. APBD itu uang dari pajak rakyat dan itu harus dikembalikan ke rakyat kan gitu. Makanya saya tadi sempat menyampaikan bahwa harus adil terhadap wong cilik. Saya pinjam istilahnya teman saya lah. Harus adil terhadap wong cilik. Semua wong cilik. Jadi APBD ini harus menyentuh semua wong cilik. Jangan dipilih-pilih wong ciliknya. Itu yang pertama. Apalagi APBD itu malah pro terhadap wong gede kan gitu kan. Ini kan malah lebih aneh lagi. Ya, tapi tadi kan sebenarnya pernyataan Pak Haji itu cukup jelas ya. Tapi resah, barusan penyampaian keresahan. Ya. Apa yang selama ini saya pikir di dewan itu pertama ya anggota dewan terlihat guyup. Pembahasan anggaran dan lain-lain, walaupun ada sedikit perbedaan, toh pada akhirnya mereka ya kompromi atau kompak untuk menyelesaikan anggaran. Kok Pak Haji sendiri yang resah? Ya sampai menghela nafas ya. Begini Pak Sada. Saya ini kan teman-teman semua lah pasti turun lah ya. Saya ini kan selama 4 tahun ini kan turun ke warga. Warga menyampaikan keresahannya. Warga ini juga banyak yang menyampaikan aspirasinya ke saya. Tapi ya hanya warga-warga tertentu saja yang bisa difasilitasi. Artinya di sini saya menangkap perjalanan 4 tahun ini ada ketidakadilan distribusi APBD ini terhadap warga Kota Surabaya. Ini yang pertama. Ada ketidakadilan. Saya memahami bahwa APBD ini tidak bisa mengcover semua kebutuhan warga Kota Surabaya. Tapi paling tidak
unsur keadilan itu harus ada gitu. Harus ada. Jangan sampai yang selama ini saya rasakan timpang. Ini yang urusan yang wong cilik. Urusannya yang APBD ada kecenderungan untuk wong gede itu. Wong gede itu apa ya nantilah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak program-program pemerintah kota itu yang melalui dinas-dinas itu. Kita ini, dewan ini kan dipilih langsung oleh rakyat. Keluh kesah rakyat itu langsung ke kita. Lah, aspirasi rakyat, aspirasi warga yang tersampaikan ke kita, saya sampai detik ini selama 4 tahun tidak pernah merasakan bahwa aspirasi yang melalui saya itu terrealisasi. Ini fakta. Tapi kan begini Pak Haji, misalnya reses ya yang saya tahu, seluruh anggota dewan reses, menampung aspirasi masyarakat, yang kemudian terwujud dalam pokir ya, pokok-pokok pikiran. Nah di situ antar fraksi itu kan jadi istilahnya terjadi adu gagasan, adu pendapat. Nah, ketika salah satu fraksi aspirasinya nggak tersampaikan, yang fraksi lain tersampaikan, kan bukankah itu ketidakadilan? Bukan? Saya tidak dalam konteks menilai fraksi yang lain. Makanya saya tadi sampaikan pendapat akhir fraksi PKB, ya, yang terdiri dari Midun, Ibu Laila Mufidah, Mahfud, Badrut Tamam, Ibu Kamilia Habibah, saya katakan ada 5 gitu loh. Dari 5 orang saja ini, saya tidak yakin ini adil. Dari 5 orang, dari aspirasi yang 5 orang ini saja, saya tidak yakin ini adil. Saya nggak tahu lah untuk yang lain. Saya hanya menyampaikan keresahan saya bahwa saya selama ini tidak pernah merasakan aspirasi warga yang melalui saya terrealisasi. Itu fakta. Keresahan lah. Balik. Apalagi saya nggak tahu, apalagi di sini ada 50 anggota dewan. Apakah ada yang resah sama dengan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Nah, kembali ke keresahan tadi. Apakah yang disampaikan tadi, kalau menurut saya ya menurut pandangan fraksi ya, karena atas nama pandangan fraksi, apakah itu memang sebelum itu sudah didiskusikan untuk, atau memang ini penyampaian pendapat? Itu pendapat saya pribadi. Itu pendapat saya pribadi. Memang mungkin secara secara etika norma mungkin saya salah mungkin. Tapi saya juga punya hak untuk menyampaikan bahwa APBD ini memang punyanya rakyat, harus terdistribusi ke rakyat ini secara adil gitu. Secara adil. Banyak sekali yang program-program pemerintah kota itu ke rakyatnya itu menurut saya tidak adil. Aspirasi ke dewannya, aspirasi warga yang melalui dewan yang direalisasikan oleh pemerintah kota juga tidak adil. Bisa diberi contoh? Bisa diberi contoh. Ya contohnya saya ini nggak pernah terrealisasi. Ya mungkin bisa jadi kan satu-satunya dewan. Ya, kalau bisa dinyontohkan Pak Mahfud ini pernah apa salah satu aspirasi ya? Kebutuhan posyandu sudah kita ajukan melalui reses itu, dari aspirasi kita ajukan ya sampai sekarang tidak ada. Mulai 2019 sampai sekarang pemerintah kota tidak pernah merealisasikan aspirasi warga kota Surabaya yang melalui saya. Itu yang pertama. Karena yang saya dengar itu kemarin di APBD 2024 itu kan ada marbot ya yang diinisiasi PKB, ternyata diakomodir oleh pemerintah. Nah, apakah itu tidak cukup aja? Semoga saja. Makanya saya kirim pesan seperti itu supaya di APBD 2024 ini tidak terjadi lagi seperti APBD sebelumnya. Itu pesan yang saya sampaikan. Yang kedua, kenapa saya tadi ngomong bahwa jangan sampai ada udang di balik batu. Ya ini ingin saya pertanyakan. Jangan sampai ada udang di balik batu. Artinya gini, seringkali saya itu menemukan hal-hal yang tampak dari depan ya kan,
kejadiannya apa kan gitu. Iya, iya makanya kalau memang di sana ada udang di balik batu, ya kita sebagai wakil rakyat harus tahu dong bahwa di balik itu, di balik batu itu juga ada udang gitu loh. Apa yang dimaksud ada udang? Saya kan biar para netizen ini kan tahu ya, yang dimaksud ada udang itu. Biasanya kalau ada udang di balik batu, maknanya itu agak harfiahnya itu agak negatif gitu ya. Ya. Gimana Pak Haji itu? Ya kan, ya saya kasih contoh yang paling sederhana aja ya Pak Sade ya. Saya kasih contoh yang paling sederhana aja. Ketika saya turun ke warga, ketika saya turun ke masyarakat, ada beberapa titik itu yang mengatakan, Pak, di sana itu ada pembagian apa, Mas ya? Sesuatu. Ya, ada pembagian sesuatu gitu kan. Ada pembagian sesuatu melalui si A. Dewan A kan gitu. Padahal saya tahu itu adalah program pemerintah kota. Itu adalah program pemerintah kota. Kenapa? Kalau dewan yang lainnya itu tidak kebagian program itu, ada apa? Kan berarti kan ada, saya nggak tahu, ada yang disembunyikan kan berarti. Ini saya kasih contoh kecil aja ya, nggak mau buka-buka yang lain lah. Itu contoh kecil. Artinya keadilan distribusi program ke warga, apalagi yang warga yang menyampaikan aspirasi lewat saya, itu tidak adil. Tidak adil. Adil itu nggak harus sama loh ya. Paling tidak kita itu juga ada gitu. Tapi kan ini kan pendapat pribadi Pak Haji ya. Kalau pendapat fraksi dengan menyetujui Raperda APBD ini, artinya saya menerjemahkan bahwa aspirasi fraksi PKB itu sudah terakomodir semua. Setuju atau tidak itu bukan masalah terakomodir atau tidak sebenarnya. Tapi kita melihat kepentingan yang lebih besar yaitu rakyat. Ya kan? Kita melihat kepentingan yang lebih besar yaitu rakyat. Jangan sampai karena merasa ada ketidakadilan, terus fraksi PKB atau saya tidak menyetujui APBD 2000, nggak bisa dong. Itu namanya egois. Rakyat yang dikorbankan. Rakyat yang dikorbankan. Saya masih bisa bisa menerima lah, bisa menerima dengan berat hati, walaupun ada ketidakadilan distribusi di rakyat ini. Saya masih bisa menerima. Lagi-lagi saya masih bisa mendengar dari yang rakyat yang ini, warga ini bahwa nerima, yang lain enggak. Lah ini yang harus diperbaiki menurut saya. Oh. Bukan berarti intinya sebenarnya dengan dipersetujuannya, disetujuinya APBD ini, pengesahan ini oleh PKB, PKB meninggalkan catatan. Apa itu artinya Pak? Bisa seperti itu, bisa tapi kan lagi-lagi catatannya kan selama 4 tahun Pak Sade. Sudah akumulasinya sudah terlalu banyak gitu. Kalau sudah 4 tahun kenapa disampaikan sekarang? Ya itu mungkin karena aura kebahagiaan hari inilah yang membuat saya menyampaikan di forum paripurna itu tadi gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir pertanyaan saya. Dari sekian APBD ini kan ada penurunan pendapatan APBD tahun ini kan tahun depan ini kan turun dibanding tahun sekarang gitu ya. Bagaimana Pak Haji meresponnya ini? Rasional saya kira. Justru yang sekarang lebih rasional daripada tahun yang lalu. Sekarang ini APBD sekarang lebih rasional. Kalau tahun yang lalu dipaksakan saya nggak ngerti hitung-hitungannya seperti apa. Tahun lalu dipaksakan untuk 11T kalau nggak salah ya. Padahal 11,2 iya, padahal saat itu perekonomian lagi merangkak untuk bangkit ya, untuk merangkak lebih bangkit. Justru yang hari ini menurut saya lebih rasional. Lah yang tahun lalu saya nggak setuju dengan yang dianggarkannya APBD 11T itu. Lah sekarang ini rasional. Apakah dengan penurunan ini tidak mengurangi kualitas dari APBD itu untuk kalau ngomong kepentingan masyarakat? Enggak. Mau APBD berapapun,
Tapi ketika program untuk kesejahteraan masyarakat ini tidak terdistribusi secara adil, nonsen, percuma kan. Lah kalau terdistribusi secara adil justru tidak oleh kabel lah. Jangan blok ini yang digenjot program, blok ini sini mati kan susah nanti tambah. Oh, berarti memang saja sih, memang dasarnya sebenarnya ketidakadilan itu, sehingga Pak Haji Mahfud menyampaikan pendapatnya di ruang sidang paripurna. Meskipun menurut saya menyimpang dari teks. Ya, betul. Memang tidak ada di teks itu. Saya menyampaikan tidak ada di teks. Ya lagi-lagi mungkin cuma saya, mungkin ya. Mungkin yang lain tidak merasakan itu mungkin. Makanya hanya saya yang ngomong masalah itu. Mungkin, saya kan nggak tahu. Yang terakhir, apa pesan Cak Kaji terhadap APBD Surabaya, terhadap Wali Kota Surabaya ini? Pesan saya terhadap Wali Kota Surabaya, Cak Erik Cahyadi yang ganteng, ya. Di Dewan itu ada 50 orang. Di Dewan itu, Dewan Perwakilan Rakyat ada 50 orang. Libatkan semua anggota DPRD Kota Surabaya yang 50 ini untuk menyukseskan program-program pemerintah kota yang sudah disepakati di DPRD. Jangan hanya kita ini dibuat pelengkap, lembaga stempel saja gitu loh. Jangan dong, gak fair namanya. Ketika butuh pembahasan APBD, butuh pembahasan budgeting, butuh pembahasan anggaran sama kita. Ketika merealisasikan anggaran, program dan macam-macam, kita ditinggal. Kita ini kan setiap hari ketemu warga. Terus apa yang akan kita kasihkan ke warga gitu? Kalau tidak melalui program-program pemerintah kota, eksekutif dengan legislatif ini berjalan beriringan. Yang disebut mitra. Yes. Jadi eksekutif sama legislatif ini nggak bisa dipisah sebenarnya. Tapi faktanya ketika eksekusi di lapangan, ketika menjalankan program-program di masyarakat, kita ditinggal. Artinya tidak adil. Iya, itu dia yang menurut saya. Oke, Tretan. Sepertinya mungkin waktunya tidak cukup panjang ya, tidak perlu panjang untuk membahas apa yang disampaikan Cak Mahfud tadi, bahwa ternyata kenapa beliau menyampaikan statement yang cukup berbeda, bahkan menurut saya itu aneh karena tidak pernah saya dengar selama saya mengikuti sidang paripurna. Oleh karena itu saya berharap Wali Kota Surabaya mau mendengar pendapatnya Cak Mahfud ini agar program itu bisa tersampaikan secara adil dan merata. Bahkan Cak Mahfud menekankan setiap program harus melibatkan seluruh anggota dewan biar keadilan itu tergapai. Assalamualaikum Tretan. Sampai jumpa di lain kesempatan.